Alhamdulillah, kita membacakan doa awal tahun dan doa akhir tahun, dan kita lanjutkan dengan pembacaan Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mohon persediaan Ustaz Nasir Saifuddin untuk memberikan tausiahnya. Alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga di malam hari ini, di malam yang berbahagia ini, kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang kelak di yaumil kiamah akan membela kita. Jadi setiap amal itu kelak di yaumil kiamah Allah akan tampakkan di hadapan kita, bahkan bukan hanya saksi-saksi, termasuk karpet yang kita duduki, tembok yang kita sandar, pagar yang melihat kita, kelak semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa malam hari ini kita berzikir kepada Allah dengan mengagungkan asma-Nya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mengikuti ajarannya, sehingga di yaumil kiamah kita diaku sama Nabi. Karena ada sekarang di dunia yang ngaku-ngaku umat Nabi, tetapi Nabi tidak mengakui. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya kepada Nabi, kila ya apa ya Rasulullah? Siapakah yang enggak mau? Kata sahabat ini bertanya. Sahabat heran, kenapa kok enggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat mengikuti sunnahku, mengikuti jejak langkahku, kata Nabi, dialah yang masuk surga. Nah, berarti apa? Berarti ketika kita bertindak, bertanduk, berperilaku di dalam keseharian kita, ada pedoman kita, ada contoh kita, ada teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang masuk surga. Waman asoni, kata Nabi, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku faqad aba, dia yang enggan yang masuk surga. Ini Nabi masih sopan, masih begitu baik kalimat kata-katanya, tidak menggunakan kalimat yang kasar bagi orang yang mengingkari Nabi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1444 Hijriah tadi sore berlalu di dalam kehidupan kita. Tentu kalau hitungan usia kita ini semakin bertambah, pada hakikatnya usia jatah hidup kita itu semakin
berkurang. Tapi kadang kita aneh Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada orang yang ulang tahun, kemudian merayakan pergantian tahun dengan berhura-hura, dengan bersukaria, bahkan ditopang, didukung dengan arah maksiat. Ini aneh. Jatah hidup di dunia berkurang, tetapi dia senang. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun," kata Allah. Sesungguhnya di satu hari di dunia adalah 1000 tahun dibandingkan lamanya sehari di akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita hitung 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari di akhirat. Nah, mana mungkin bagi orang-orang yang beriman menyia-nyiakan waktunya, ya, membuang-buang waktu untuk hura-hura, membuang-buang waktu untuk bermaksiat, bahkan untuk hal yang mubah pun bagi orang yang beriman ini tentu akan sayang waktunya walaupun sedetik saja. Ingat ketika seseorang kelak di akhirat ini ketika menyesal, memohon kepada Allah, berdoa, meronta-ronta, dia ingin kembali ke dunia. Tetapi kata Allah, apabila waktunya meninggal, mati seseorang, maka tidak akan dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Nah, alhamdulillah, di pergantian kita, tahun kita 1444 Hijriah, kemudian kita memasuki 1445 Hijriah ini, kita diawali tadi dengan doa awal tahun, kemudian doa akhir tahun, hadis Ustaz Ahsanuddin, kemudian dibacakan penghulunya istighfar. Ini sangat luar biasa pahalanya ya. Ini kalau orang tahu pahalanya, baca Sayyidul Istighfar, niscaya nggak akan sempat baca WA untuk bermaksiat. Kalau tahu pahalanya, dia tidak sempat baca gosip. Karena apa? Begitu besar pahalanya baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian dibaca doa, baca suratul Yasin. Kata Nabi, orang yang membaca suratul Yasin ketika dia mempunyai kesulitan, maka Allah akan mudahkan. Tetapi kita tidak menganggap setiap malam Jumat, kemudian di awal tahun, di akhir tahun itu wajib membaca suratul Yasin. Tidak. Ini dalilnya umum. Bagi siapa yang membaca suratul Yasin, maka Allah akan memudahkan di dalam langkah urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan melangkah urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, muhasabah, introspeksi kita. Satu tahun yang lalu di 1444 Hijriah, apa yang telah kita lakukan untuk beribadah, untuk bekal kelak kita di akhirat? Masih banyak tidak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Ini kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini ingin kebaikan, tetapi yang kita lakukan ini kesalahan. Kita ingin baik, tetapi kita melakukan kesalahan. Contoh bagi anak muda, kita itu zaman dulu, kalau Pak Haji Jamrit ini selalu memposting, ingat nggak waktu celana dikaretin, kayak gitu ya. Subhanallah, ingat nggak kayak gitu? Kita mungkin dulu seusia saya ini tidak terlalu banyak godaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang ini, subhanallah, Allahu Akbar, godaannya sangat luar biasa. Ya. Nah, kalau kita manajemen kita baik dari untuk mengarungi kehidupan ke depan ini, kita harus punya cita-cita. Kemudian cita-cita itu agar tercapai, maka harus kita lalui. Harus kita semangat, harus kita sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita itu. Kalau di dalam bahasa Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Contoh, di sekarang lagi viral, ya, yang dulunya tukang sapu, kemudian sempat jadi satpam,
sambil jadi satpam, terus jadi sambil kuliah. Sekarang jadi apa? Itu yang update politik. Jadi Wamenkes, Wakil Menteri Wamenkes. Subhanallah. Wakil Menteri. Dulunya SD aja mungkin susah ya. SMP-nya susah, sambil sekolah terus, sambil sekolah. Tapi karena memang ingin maju, saya baca profilnya, dia sungguh-sungguh, maka dia mencapai ya, keberhasilan apa yang dia inginkan. Nah, begitupun juga kita. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, menginginkan keberhasilan, ini tidak mustahil akan didapatkan dengan bimsalabim, kalau kata bahasa apa namanya, bahasa ngawur lah gitu ya. Bimsalabim jadi menteri, bimsalabim jadi ustadz, bimsalabim jadi pengusaha. Ada nggak yang kayak gitu? Jarang banget. Ada mungkin, tapi satu-satu itu anugerah mungkin pemberian dari Allah. Tetapi kebanyakan haruslah di manage. Nah, contoh bagi anak muda, kita pengen jadi apa? Di tahun depan atau jangkauan 10 tahun, 20 ke depan itu, 20 tahun ke depan itu kita pengen jadi apa? Kemudian caranya bagaimana? Kalau saya sarankan bagi anak muda, lebih baik jadi ustadz. Mau nggak kira-kira jadi ustadz? Nggak ada yang mau kan jadi ustadz. Jadi ustadz itu yang apa? Ada yang mau jadi ustadz. Jadi ustadz itu yang apa? Coba dibandingkan dengan petani. Kalau petani, kalau mau dapat beras, berapa bulan kita nanam beras? Ada yang tahu? Berapa? 6 bulan zaman dulu. Pandan Wangi itu Cianjur asli, enak banget ya. Itu 6 bulan zaman dulu. Kalau sekarang 3 bulan, 9 bulan. Petani pengen beras, 3 bulan dia harus nanam dulu, harus menggarap dulu. Kalau kiai 1 jam datang ceramah, begitu ceramah sama panitianya dibawain beras karung 1 jam. Benar nggak kira-kira? Begitu biasanya. Di sini biasa nggak begitu, San? Yang mentang-mentang yang ceramahnya ketua DKM, lengkar mulu pulang. Dianterin ke rumah, San ya. Kalau nggak biasa, biasain, San. Kayak gitu ya. Itu seperti itu. Coba kalau umpama satu lagi, tanam pisang berapa tahun? Berapa lama? 8 bulan sampai 1 tahun tanam pisang. Coba Ustaz ceramah 1 jam dapat 3 cc, mana yang paling gede lagi San. Gitu ya. Kalau jadi Ustaz, makanya kalau kata saya anaknya jadi Ustaz, apalagi Ustaznya Wahid, Ustaz Abdul Somad, bukan Ustaz Asep Saifuddin, bukan. Kalau Ustaz Abdul Somad dikasih mobil terakhir, mobil apa kemarin itu? Jaguar, subhanallah. Gampang banget, makanya jadi Ustaz. Paling gampang itu. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi Ustaz ini kadang-kadang suka tersinggung. Berkahnya paling banyak banget. Anak-anak gurau, bercanda gitu kan. Bercanda. Ya. Sallallahu ala Muhammad, senapan dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak diempat Pak Ustadz. Ustadz banyak banget kadang-kadang kita ya. Kadang-kadang udah pisang, udah beras, udah beseknya 3. Diledekin sama anak-anak, anak-anak dapatnya dikit. Nah, seperti itu. Subhanallah. Nah, jadi ustadz itu subhanallah sangat luar biasa. Tetapi disitulah kenapa keberkahan yang akan kita dapati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama kuncinya adalah beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah dalam Al-Qur'an, sekiranya penduduk negeri
beriman, bertakwa, la fatahna, pasti niscaya kata Allah. Ini kita yakin nggak negeri kita akan diberkahi? Insya Allah. Kalau kita bertakwa, kuncinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita nggak bertakwa, ya jauh. Allahu Akbar. Amerika yang segitu, terakhir Prancis itu yang segitu negara majunya karena mendukung LGBT. Kalau Ustadz Abdul Somad itu tegas banget, ya. Jangan LGBT, kalau ke baju itu bencong itu kasar banget. Jadi nggak usah ini. Terakhir di Prancis itu karena melawan fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang huru hara. Udah 2 bulan terakhir ini kerepotan di Prancis. Di mana-mana ribut. Allahu Akbar. Walau anna ahlal qura, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya penduduk negeri ini beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, pasti kata Allah, barakatim minas sama, diturunkan keberkahan dari langit, diturunkan. Jadi hujan itu bukan sebagai azab bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah di dalam tafsirnya, di dalam ayat lain, hujan itu untuk menyirami pohon-pohon, kemudian pohon itu akan tumbuh buah-buahan, tumbuh makanan, maka ada yang dimakan oleh manusia, ada juga yang dimakan oleh binatang, binatang pun juga dagingnya kembali dimakan oleh manusia. Disitulah keberkahan. Tetapi ketika walakin kazzabu, kata Allah, tetapi apabila penduduk negeri itu ingkar, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Ketika kita beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dikeluarkan juga dari bumi buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, untuk introspeksi diri kita, siapa yang paling beruntung? Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan? Siapa yang akan mendapatkan keselamatan? Yaitu adalah yang beriman, yang bertakwa. Walaupun iman sebesar biji zarah kata Nabi, walaupun iman kita kecil, tetapi jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita munafik. Masih ada kemungkinan kita masuk surga walaupun di neraka terlebih dahulu. Tetapi waliyadzubillah, naudzubillah, kita pengen langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, manusia tetap akan diberkahi dengan caranya Allah ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini waktu isyanya sudah berapa menit lagi Imam ya? Habis ya, cukup ya? Subhanallah, masih pengen panjang tadi ya. Udah mau masuk isya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, marilah kita memakmurkan masjid. Insya Allah ini adalah amal soleh yang kita lakukan, yang tadi saya sampaikan. Insya Allah yakin kelak di yaumil kiamah ketika harta nggak bisa menemani kita lagi, harta kita nggak bisa menemani kita lagi, kecuali yang disedekahkan. Tetapi amal soleh yang kita lakukan akan masuk ke alam kubur, menerangi alam kubur, menemani kita, dan akan membela kita bahwa kita termasuk orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang tidak merusak, menebar fitnah, dan insya Allah itu semua diberkahi oleh